Ritual sih. Kembali lagi di Vlog. Tes 1 2 3. Ini lagi tes kamera, jadi aku beli case yang side case nya, jadi ini nggak pakai waterproof case. Kalau dilihat-lihat sih pasti lebih tipis, dan angle-nya pasti aku nyari-nyari lagi. Semoga ini angle-nya bagus. Bobot yang aku rasain di kepalaku jadi lebih enteng ya, karena ya jelas kalau waterproof case pasti lebih berat. Ini tanggal berapa ya? Tanggal 27 April 2022. Sudah suasana puasa terakhir nih. Nah, dikit-dikit sebentar lagi tanggal 29 itu cuti bersama. Nah, itu udah pasti pada berangkat mudik setelah 2 tahun kita nggak bisa mudik. Ya, semoga perjalanannya nanti lancar. Ini jam berangkat sekolah nih, kok sepi ya. Ya, ini cuma buat nyobain nyari angle kamera aja sih, sekalian vlog. Ya, ntar lagi mau lebaran ya. Lebaran tahun 14 berapa tuh, lupa. Yang jelas nih puasa tahun 2022. Jadi sekalian aku juga mau ngucapin minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Maafin aku kalau mungkin selama ngevlog ada salah, mungkin ada sesuatu perlakuan yang seharusnya tidak dilakukan. Aku mohon maaf, dan semoga teman-teman yang mudik diberi kelancaran perjalanannya, tidak ada kendala, selamat sampai tujuan. Dan semoga lebaran kali ini membawa keberkahan dan kebaikan untuk kita semua, baik yang merayakan dan yang tidak merayakan. Nah, mungkin kalau bagi yang mudik, ada beberapa tips yang bisa kalian lakuin buat mengamankan entah itu motor atau mobil kalian. Yang jelas, kalau mudik berarti kita kan pergi, dan rumah itu tidak dihuni seperti biasanya, jadi banyak kosongnya. Tidak menutup kemungkinan ada ya tidak kriminal kejahatan, tetapi kita juga intinya kita mencegah dan meminimalisir terjadinya itu. Nah, beberapa tips yang mungkin bisa kita lakukan terkait itu adalah, kalau misalkan motor bisa dimasukin ke rumah, ya dimasukin ke rumah, karena pasti lebih aman. Masukin ke rumah, dikunci, jadi istilahnya pintunya itu double, ada pintu utama rumah kita dan ada pagar. Apalagi buat yang rumahnya nggak pakai pagar ya, jadi dimasukin ke rumah supaya lebih aman. Nah, dimasukin ke rumah pun itu motornya juga dikunci, kunci stang itu udah minimal banget, dan dikunci ganda, entah ditambah gembok atau dikasih apa ya, pokoknya pengaman lah, supaya menyusahkan buat maling ngambil motor kita. Nah, setelah itu mungkin bisa lapor ke orang-orang di sekitar kita yang mungkin tidak mudik. Nah, itu istilahnya saling bertetangga lah ya. Kita tunggu lampu hijau. Ini semoga angle kameranya bagus ya, soalnya kalau yang aku rasain sekarang kameranya lebih enteng nih, enak. Ini suasananya mungkin karena masih pagi, sepi. Ini anak-anak masih pada sekolah ya. Kalau buat anak-anak kuliahan kayak aku gini, masih istilahnya masih pada ngerjain tugas akhir nih. Nah, kalau buat aku sendiri sekarang aku lagi di tahap ngedraft skripsi ya, semoga segera lulus. Segera dapat kerja, amin. Ramadan berkah, lebaran berkah. Oke, kita lanjutin tadi untuk tips selanjutnya. Nah,
tadi setelah motornya diamankan dan meminimalisir terjadinya curanmor, ada baiknya kita juga memperhatikan untuk kesehatan motornya. Nah, misalkan tadi kan aku menganjurkan motornya dimasukin ke dalam rumah untuk yang bisa ya. Kalau yang nggak bisa ya diamankan sebagaimana mestinya. Kita sebelum meninggalkan motor kita itu sebaiknya dicuci dulu. Kenapa? Supaya ya kan mau masuk rumah nih, rumah kan tempat tinggal kita, jadi ya dicuci dulu lah supaya kotorannya itu tidak banyak. Enak kan kalau motornya bersih dimasukin ke rumah. Dan kalau bisa ya kalau rumahnya bersih gak apa-apa, gak usah ditutupin lagi. Nah, setelah motornya dicuci, kita masukin ke rumah. Kalau yang motornya naked biasanya kan ada standar tengahnya tuh ya. Nah, itu di standar tengah nih, supaya lebih aman bagi motor kita. Jadi tekanannya nggak ke kiri melulu gitu kan, karena kita meninggalkan motor ini tidak untuk digunakan selama beberapa hari. Nah, kalau buat motor kayak ini, kayak R25 atau motor apapun yang nggak ada standar tengahnya, itu di pedok. Nah, itu supaya apa ya, motornya lebih awet lah. Nah, setelah itu dari segi kelistrikan, supaya lebih aman, akinya dicopot nih soketnya supaya nggak lekor. Karena kan kalau kayak motor R25 ini dan sejenisnya yang nggak ada starter kakinya, itu kan agak susah nanti kalau misalkan kita balik-balik dari mudik, nah pas datang tekor akinya, nah bingung kan, malah nambah biaya. Nah, jadi lebih baik akinya dicopot supaya nanti pas balik nggak tekor. Nah, sekarang aku sambil manasin ini motor, mau muter-muter dulu. Ini semoga angle-nya bagus. Aku belum tahu hasilnya gimana. Nah, di sini rame nih mobil-mobil. Ini bapak depan sepedaan supaya sehat. Jadi berpuasa tidak mengurangi dan tidak menghalangi orang-orang untuk beraktivitas seperti olahraga dan bekerja. Tetap semangat. Malah kebanyakan orang itu ya, ada nih yang puasa malah tambah gemuk. Karena dia puasa, tapi pas buka puasanya tuh balas dendam. Kita coba ya. Berapa tadi? Semoga kerekam. Kadang suka deg-degan ya kalau ketemu kayak gitu, ijo-ijo kelihatan dari jauh, padahal ternyata security. Apalagi sekarang seragam security mirip banget nih sama Pak Pol. Itu pertama kali mereka seragamnya ganti tuh kaget banget. Ada banyak Pak Pol. Nah, tuh belok kiri. Nih, jadi bisa nyebrang nih jalan tol nih, keren. Baru di kota ini aku nemu kayak gini. Wih, yang mau masuk jalan tol banyak banget. Masuk dulu bro. Ayo bu, ayo bu. Ini jam berangkat sekolah dan jam berangkat kerja sih memang. Makanya tadi aku berangkat, aku heran kok sepi. Nah, ini rame yang mau masuk tol nih. Wih, udah pada ada plat luar kota tadi, ada plat B, plat L. Wih, rame nih. Ini belum kebayang sih, setelah 2 tahun kita nggak bisa mudik, nanti arus tolnya gimana. Semoga nanti waktu aku mudik itu nggak macet di jalan tolnya maupun di jalan-jalan lain. Ya lancar-lancar aja.
dan aku harus meninggalkan motorku ini. Semoga kamu ya aman sih di rumah ya, cuma ya ditinggal gitu aja. Yang jelas pasti aku ngelaksanain tips yang aku bilang tadi, terutama yang masukin ke rumah dan akinya dicopot. Biar kalau pas balik nggak tekor akinya. Kan kita nggak tahu nih, mudik pasti pengennya lama dong, sekali-sekali ketemu saudara udah lama, apalagi 2 tahun nggak mudik kan. Wih, ini dari tadi belum selesai nih barisan mobilnya. Ternyata rame ya, tetap rame. Dan yang paling penting, semoga lebaran kali ini dapat angpaunya banyak. Senang aja kan dapat angpau banyak. Oke, mungkin vlog singkat kali ini segini dulu guys. Semoga tadi beberapa tips yang aku sampaikan bermanfaat, dan sekali lagi minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin buat para penonton, buat teman-temanku yang pernah riding sama aku, dan buat para siapa lagi. Ya, aku minta maaf kalau ada salah kata dan salah tindakan, dan semoga kita selalu diberikan perlindungan oleh Yang Maha Kuasa dan selalu diberikan kesehatan dan kelancaran rezeki. Amin. Oke, sekian video kali ini. Seperti biasa, jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan sampai jumpa di video berikutnya. Nah, ini ada pom bensin baru nih. Wih, paling habis lebaran udah buka nih. Mantap, jadi ngisi bensin dekat.